tidak merasa sebagai anak yang tidak dikehendaki dan disesali oleh kedua orang tuanya, agar ia tetap dapat merasakan rengkuhan sayap-sayap cinta dan kasih sayang yang berhak ia dapatkan. Assalamualaikum. Maaf Ibu, ada tamu yang mau ketemu sama Ibu. Maksud kamu perempuan remaja itu? Iya Ibu. Ibu Hana ya? Bu, tolong Bu. Saya butuh masukan nasihat dari Ibu. Tolong Bu, saya udah gak kuat lagi. Saya mau keluar dari rumah saya. Ya udah, kalau gitu kita bicara di ruangan saya aja. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bu. Kamu kenapa, Nina? Jadi kamu udah gak tinggal lagi sama orang tua kamu? Masalah kamu apa? Enggak Bu, saya cuma tinggal berdua sama ibu saya. Orang tua saya udah bercerai dari 2 tahun yang lalu. Pada awal perceraian mereka, saya sangat sedih. Saya nggak nyangka kalau ayah saya selingkuh. Padahal sebelum kejadian itu, ayah dan ibu sangat harmonis. Awalnya susah Bu bagi saya menerima kenyataan kalau saya ini broken home. Namun saya berusaha untuk menerimanya. Awalnya ayah dan ibu masih bisa memendam emosi mereka. Tetapi beberapa bulan setelah mereka bercerai, mereka malah sering mencaci maki satu sama lain dan mengungkit-ungkit kesalahan mereka di masa lalu. Ayah dan ibu udah bener-bener gak bisa meredam emosi mereka. Bahkan gak jarang mereka bertengkar di hadapan aku. Sabar sayang. Iya Bu. Reaksi saya waktu melihat pertengkaran mereka. Padahal Bu, untuk memaafkan perceraian mereka aja udah sangat susah. Dan sekarang, setelah kejadian ini, saya malah benci banget sama mereka. Bahkan sekarang, ibu saya sering menumpahkan emosinya ke saya. Ibu saya sering marah-marah ke saya. Ibu saya sering mencaci maki saya. Bahkan gak jarang ibu saya ringan tangan ke saya. Bahkan ibu pernah mencaci maki saya dan bilang kalau ibu menyesal pernah menikah dengan ayah dan melahirkan saya, Bu. Saya benar-benar gak nyangka kalau ibu saya bisa ngomong kayak gitu. Saya mendadak ngerasa kalau kelahiran saya di dunia ini tuh gak diharapin. Rosi, kamu kenapa jadi manja seperti itu? Ya kalau nggak ada ayah, kamu bisa dong kerjain sendiri. Rosi kenapa ngomong seperti itu? Rosi sebel sama bunda. Rosi mau punya bunda baru. Astagfirullahaladzim, dari kemarin aku udah bersikap terlalu keras ke Rosi. Gara-gara masalah aku dan Mas Bram, Rosi jadi kena imbasnya. Aku mesti minta maaf sama Rosi. Bu Hana, Ibu kok diam? Apa omongan saya ada yang salah? Enggak, omongan kamu nggak ada yang salah. Ibu kepikiran aja sama anak ibu sendiri. Nina, mungkin aja ibu kamu sedang terasa tertekan oleh masalah perceraian rumah tangga keluarga kalian. Dan
Karena itu akhirnya dia melampiaskan semua kemarahannya, semua frustasinya ke kamu. Meskipun itu tidak benar, tapi ya mungkin ada baiknya kalau kamu berusaha untuk bicara baik-baik sama ibu kamu. Bicara dari hati ke hati. Dan coba kamu bisa membantu ibu kamu, meringankan semua beban ibu kamu. Meskipun itu bukan tugas kamu, tapi aku rasa setidaknya ibu kamu juga bisa punya teman bicara. Dan sebaliknya, kamu juga bisa kasih tahu ke ibu kamu bagaimana perasaan kamu. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan baik, harusnya hubungan kalian juga menjadi lebih baik. Bukankah itu fungsi keluarga? Di mana kalian harus saling terbuka dan apapun yang terjadi, satu hal yang kamu harus selalu ingat, bahwa hubungan darah antara kamu dan kedua orang tua kamu tidak akan pernah terbantahkan. Dengan kamu melakukan pendekatan kepada ibu kamu, ya mungkin ibu kamu juga bisa merasa tidak sendirian, Nina. Ibu yakin kalau kamu dan keluarga kamu pasti bisa bangkit dari semua keterpurukan yang kamu rasakan saat ini. Pokoknya kamu jangan sedih, ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih atas semua masukan Ibu. Mungkin Ibu emang benar. Aku dan ibu aku saling memendam perasaan sakit hati kami sendirian. Sampai-sampai aku sendiri juga gak peduliin rasa sakit hati ibu. Dan karena semua sikap kasar ibu ke aku sendiri sampai gak bisa ngerasain sakit hati yang dirasain sama ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Hana. Saya akan mencoba mendekati ibu saya dan berbicara dari hati ke hati. Dan semoga aja ibu saya mau terbuka dan perlahan sikapnya akan berubah. Iya, sama-sama. Pokoknya ibu doain, kamu harus tetap kuat. Kamu harus sabar melewati ini. Dan insya Allah kamu dan keluarga kamu bisa kembali menjalin hubungan yang baik satu dengan lain. Ya. Terima kasih ya, Bu. Kamu mau langsung pulang? Iya. Ya udah, salam buat ibu kamu ya. Ya. Hati-hati sayang. Ya, Bu. Sebagai seorang manusia biasa dan tidak sempurna, tentu saja tidak ada seorang perempuan pun yang dapat kuat begitu saja menghadapi badai permasalahan rumah tangga yang sudah memporak-porandakan jiwa dan melukai hati kita. Kita harus senantiasa sadar bahwa ada hati yang tak berdosa di dalam prahara badai rumah tangga kita, yaitu hati anak kita. Kamu tuh gak usah sok suci ya Mbak ya. Lagian kalau aku emang benar-benar mau menggugurkan anak yang ada di dalam kandunganku ini, itu semua gara-gara Mbak. Gara-gara Mbak yang egois tidak mau menceraikan suami Mbak buat aku. Karin, tolong istighfar dong. Tolong kamu jangan melakukan ini, Karin, tolong. Mbak mohon, kamu jangan gugurkan Karin. Dalam kasus saya juga harus senantiasa sadar bahwa ada seorang anak yang tetap fitrah, tetap suci, tak peduli bagaimana ia dihadirkan oleh kedua orang tuanya. Saya sadar kalau saya harus melakukan sesuatu agar kelak anak tersebut tidak merasa sebagai anak yang tidak dikehendaki dan disesali oleh kedua orang tuanya. Agar ia tetap dapat merasakan rengkuhan sayap-sayap cinta dan kasih sayang yang berhak ia dapatkan. Terutama ketika sepasang tangan dan hati yang seharusnya menerima dengan penuh cinta dan kasih sayang malah menolak anugerah Allah yang sangat indah.
harus melakukan sesuatu agar anak saya tidak pernah menyesali setiap tarik nafas yang telah Allah anugerahkan dengan penuh kasih sayang kepadanya.